Halo rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia, salam komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang integrasi vertikal dalam perluasan ekonomi politik. Ada dua integrasi yang dilakukan dalam konteks ekonomi politik dari sebuah atau grup korporasi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memfokuskan kajian kita pada integrasi vertikal dalam ekonomi politik. Secara lebih spesifik lagi, kita akan mengaitkannya dengan ekonomi politik di wilayah komunikasi atau media. Apa itu integrasi vertikal? Integrasi vertikal atau vertical integration adalah upaya dari perusahaan atau korporasi untuk melakukan perluasan bisnis dengan berusaha masuk ke tahap yang lain dalam rantai pasokan yang sedang established, sedang existing di bawah kepemilikan atau kendali sebuah perusahaan atau korporasi. Jadi berusaha memperluas bisnisnya di tahap lain agar rantai pasokan yang sekarang existing itu bisa lebih aman. Dengan kata lain, perusahaan itu bisa masuk ke sektor hulu atau maju ke sektor hilirnya. Caranya bisa bermacam-macam, misalnya merger, akuisisi, maupun pertumbuhan internal. Misalnya ada dua perusahaan media yang merger, kemudian menjadi satu nama. Atau ada perusahaan media yang lebih besar membeli perusahaan media yang lain. Nah, itu bagian dari disebut sebagai akuisisi. Contoh misalnya yang terbaru, Twitter dibeli oleh Elon Musk. Itu kan bagian dari akuisisi. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Dalam ekonomi politik, perusahaan itu dianggap akan selalu berusaha melakukan kontrol semua tahapan dari rantai pasokan, mulai dari ekstraksi raw material, bahan baku mentahnya, hingga penjualan produk akhir. Termasuk di tengah-tengahnya ada proses produksi, ada proses distribusi, dan promosi tentu saja. Contoh nih, contoh. Ada perusahaan manufaktur yang mengakuisisi distributor atau pemasok bahan bakunya. Contoh misalnya, perusahaan ban membeli perusahaan pengolah karet. Atau misalnya perusahaan minyak mengakuisisi minyak goreng, maksudnya mengakuisisi atau mungkin bisa jadi dengan cara lain melakukan merger dengan perkebunan sawit misalnya untuk mengamankan bahan baku pembuat minyak goreng. Nah, contoh lain dalam ranah komunikasi misalnya stasiun televisi mengakuisisi rumah produksi, atau yang kita lihat misalnya perusahaan-perusahaan media membeli perusahaan media lain yang lebih kecil. Contoh di era digital ini, platform-platform digital membeli perusahaan-perusahaan yang lain, penghasil konten untuk mengamankan jumlah konten yang bisa mereka produksi. Nah, tujuan integrasi vertikal ini teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, mengamankan rantai pasokan dan menangkap penciptaan value dan surplus di setiap rantai nilai. Jadi daripada uangnya berputar di grup lain, lebih baik kan berputar di grupnya sendiri. Contoh misalnya perusahaan gula di Jawa, pabrik gula tutup karena nggak ada lahan. Kemudian beralihlah ke luar Jawa. Pabrik-pabrik gula itu mereka rata-rata memiliki kebun tebunya untuk mengamankan pasokan bahan baku. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kendali lebih tinggi terhadap pasokan di sektor hulu, dan di sektor hilir adalah penjualan, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ya, misalnya kita bisa lihat di gambar ini misalnya perusahaan laptop, penghasil laptop. Perusahaan penghasil laptop itu kan
Tidak semua bahannya dari perusahaan itu. Keyboardnya bisa jadi beli dari pihak lain, RAM-nya beli dari pihak lain, motherboard-nya beli dari pihak lain, kemudian layarnya beli dari supplier yang lain, yang kemudian digabungkan. Nah, kemudian saat penjualannya kan juga tidak langsung ke konsumen. Ada distributor, wholesaler, kemudian ada toko komputer, ada juga yang pakai retailer, dan berakhir ke konsumen. Kalau perusahaan ini menguasai, misalnya menguasai yang diwarnai shading ini, maka shading abu-abu ini dia akan lebih mengamankan. Gitu. Misalnya perusahaan laptop nih, dia punya toko seluruh Indonesia, toko resminya. Dia akan mempunyai jalur distribusi yang lebih aman. Nah, ini bisa dilihat misalnya nih teman-teman. Kalau teman-teman ke apa namanya toko modern, toko kebutuhan sehari-hari modern, Indomart, Alfamart, dan sejenisnya. Kita pas belanja, acap kali melihat truknya datang, membawa pasokan untuk kebutuhan barang-barang yang akan dijual di toko. Stok barang itu kan sudah ada di gudangnya, dan kemudian tinggal didistribusikan ke toko-toko yang ada, sehingga mereka tidak kekurangan pasokan, karena sistemnya sudah online, sudah daring, dan terintegrasi. Maka konsumen tidak kecewa. Konsumen itu akan kecewa ketika beli barangnya tidak ada. Nah, di toko-toko modern, mereka berusaha agar hal itu tidak terjadi. Karena apa? Menguasai sektor hulu, dari distribusi sampai ke sektor konsumsinya. Bahkan beberapa produk kan dimerki Indomaret, Alfamart misalnya. Oke, dan itu juga terjadi di toserba modern yang lain. Nah, ada dua jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi vertikal ke belakang, yang kedua adalah integrasi vertikal ke depan. Integrasi vertikal ke belakang adalah ketika perusahaan berusaha memperluas bisnis dengan masuk ke hulunya. Dengan kata lain, perusahaan berusaha mengamankan raw inputnya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengamankan pasokan input, spesifikasi, dan waktu pengiriman, sehingga bisa dipastikan kualitas output akhir yang konsisten. Yang saya kasih contoh tadi misalnya toserba modern. Mereka punya jaringan gudang, mereka punya truknya sendiri, yang itu selalu menyestok. Ini kan beda dengan toko-toko tradisional misalnya, yang kalau barangnya habis harus belanja dan sebagainya. Contoh integrasi vertikal yang lain misalnya perusahaan minyak goreng mendirikan anak perusahaan minyak kelapa sawit mentah dan mungkin membangun perkebunan sawitnya sendiri. Atau misalnya perusahaan mobil mengambil alih perusahaan ban agar pasokan ban sebagai bagian penting dari mobil itu selalu ada dan bisa dibeli dengan murah karena satu payung perusahaan. Nah, yang kedua adalah integrasi vertikal ke depan. Ini kebalikannya dari integrasi vertikal ke belakang, di mana kalau ke depan itu berusaha memperluas ekspansinya ke depan. Kalau tadi kan ke belakang. Ke depannya adalah berusaha menguasai pasar hilir, distribusi maupun retail. Contoh perusahaan mobil A. Perusahaan mobil ini akan mengambil alih eh, sebuah distributor mobil. Distributor mobil itu kan ada di berbagai kota. Kalau kita beli motor, mobil, selalu yang dipikirkan kan bukan harganya saja, meskipun itu faktor utama, tapi after sale, setelah penjualan, ada nggak distributornya, ada nggak layanan bengkelnya, dan sebagainya. Maka kita lihat misalnya nih, motor Honda. Mereka kuat. Mengapa? Karena mereka punya jejaring ahas untuk servis dan itu satu payung, satu brand. Konsumen kan merasa nyaman karena ada standar yang sama. Ini bagian dari integrasi vertikal ke depan. Contoh lain misalnya, perusahaan film, mereka membeli jejaring perusahaan bioskop. Maka perusahaan film ini ketika filmnya selesai diproduksi, mereka akan bisa dengan mudah sudah punya jalur karpet merah untuk
menayangkan hasil-hasil film produksinya ke jejaringnya. Nah, terakhir teman-teman, tujuan integrasi vertikal adalah ke depan ini, tadi kan ke belakang. Kalau ke belakang kan menjamin rantai pasokan raw material aman. Kalau ke depan, memastikan produk sampai di tangan pelanggan tanpa merusak citra perusahaan. Artinya, produknya akan sama, standarnya akan sama. Selain itu, perusahaan juga bisa mengambil alih informasi dan menerima umpan balik dari pelanggan. Ini bermanfaat untuk pengembangan produk baru dan menciptakan superioritas dari pesaingnya. Nah, demikian teman-teman, diskusi kita di kesempatan kali ini membahas tentang integrasi dalam ekonomi politik yang ke depan. Oke, integrasi vertikal yang ke depan dan yang ke belakang. Kalau ke depan sekali lagi berusaha mengambil pangsa atau jejaring distribusi sampai ke konsumen, memastikannya itu sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik, sedangkan integrasi vertikal ke belakang adalah mengamankan rantai pasokan bahan baku, sehingga mereka mendapatkan standar bahan baku yang sama dengan harga yang akan lebih kompetitif ketika barang itu berhasil diproduksi. Demikian diskusi kita, belajar bersama kita tentang integrasi vertikal dalam kajian ekonomi politik, terutama ekonomi politik komunikasi dan media. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam komunikasi.